Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia, Football Association of Malaysia (FAM) dikabarkan menyatakan kekecewaan mendalam dan ketidakpuasan yang kuat setelah timnas Malaysia U22 kalah 0-2 dari Vietnam pada pertandingan terakhir fase grup sepak bola putra SEA Games 2025 di Stadion Raja Mangala, Bangkok, Kamis 11 Desember 2025. Hasil ini secara langsung menentukan posisi klasemen akhir grup B yang membuat Vietnam melaju sebagai juara grup dan Malaysia berada di posisi kedua. Pada laga tersebut, Vietnam berhasil mencetak 2 gol di babak pertama melalui gol Nguyen Hue Min dan Pham Minh Phúc yang membuat Malaysia gagal bangkit sepanjang sisa pertandingan. Hasil ini menjadi pukulan besar, karena Malaysia sebenarnya hanya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan satu tempat di semifinal tanpa bergantung pada hasil lain. Kekalahan ini juga berdampak pada peluang Malaysia untuk lolos sebagai runner-up terbaik, di mana posisi akhir kini belum sepenuhnya aman dan tergantung pada hasil pertandingan lainnya di grup berbeda. Pernyataan Presiden FAM, kecewa dan tidak menerima. Menurut laporan dari sumber-sumber media olahraga regional, Presiden FAM secara pribadi menyatakan sangat kecewa atas performa tim dalam pertandingan tersebut. Dalam pernyataannya kepada media Malaysia yang menunggu di lokasi setelah pertandingan, ia menyebut hasil ini tidak mencerminkan kualitas sepak bola Malaysia yang sesungguhnya, dan menyatakan tidak menerima sepenuhnya apa yang terjadi di lapangan. Beberapa poin sentral yang disampaikan Presiden FAM antara lain. Yang pertama, kekecewaan atas persiapan tim yang menurutnya kurang matang secara taktik dan mental dalam menghadapi tekanan pertandingan besar melawan Vietnam. Kedua, penekanan pada potensi dan kualitas pemain muda Malaysia, namun mengakui bahwa hasil buruk seperti ini harus menjadi bahan evaluasi mendalam. Pernyataan tegas bahwa federasi akan melakukan review internal program pembinaan dan persiapan SEA Games, termasuk struktur pelatihan dan strategi pemain U22, demi meminimalkan kemungkinan serupa terulang di masa depan. Walaupun demikian, dalam pernyataannya ia juga mengakui bahwa Vietnam bermain lebih efektif di hari itu dan mengapresiasi komitmen para pemainnya. Meskipun secara keseluruhan, FAM tetap mengekspresikan kekecewaan yang kuat. Reaksi publik dan media. Reaksi atas pernyataan Presiden FAM ini pun beragam, baik di kalangan media olahraga maupun publik Malaysia. Para pengamat sepak bola menyebut kekecewaan tersebut wajar mengingat harapan tinggi yang disematkan pada skuad Harimau Muda untuk tampil kompetitif di SEA Games kali ini. Sementara itu, media Vietnam juga menyoroti kemenangan tim mereka sebagai pencapaian penting yang menunjukkan dominasi taktik dan disiplin dalam pertandingan, sekaligus membuka peluang Vietnam ke semifinal sebagai pemuncak grup. Turnamen sepak bola putra SEA Games 2025 di Thailand merupakan kompetisi U22, di mana setiap tim nasional berisi pemain muda yang diharapkan menjadi tulang punggung sepak bola senior negara masing-masing. Vietnam dan Malaysia sama-sama berada di grup B bersama Laos. Namun hasil pertandingan hari Kamis menjadi penentu utama posisi final di klasemen. Hasil ini memberikan pembelajaran penting bagi tim Malaysia bahwa persaingan di level regional semakin ketat dan menuntut persiapan mental serta taktis yang matang. Setelah menyatakan kekecewaan mendalam atas kekalahan Malaysia dari Vietnam di laga fase grup SEA Games 2025, Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, kembali membuat pernyataan menarik yang langsung menjadi sorotan media Asia Tenggara. Dalam konferensi pers lanjutan yang digelar Jumat pagi, 12 Desember 2025, ia secara terbuka mengakui bahwa timnas Indonesia memiliki potensi sangat besar untuk menjuarai SEA Games tahun ini. Sesuatu yang disampaikan dengan nada campuran antara apresiasi dan, menurut pengamat, sedikit rasa iri. Indonesia tim paling stabil saat ini. Presiden FAM memuji perkembangan pesat sepak bola Indonesia dalam 2 tahun terakhir, terutama sejak Federasi Indonesia memperkuat sistem pembinaan, memperbanyak uji coba internasional, dan menambah komposisi pemain muda berbakat yang bermain di luar negeri.
Dalam pernyataannya, ia mengatakan, secara objektif, Indonesia adalah tim paling stabil di turnamen ini. Mereka punya organisasi permainan, kedalaman skuad, dan determinasi yang sangat solid. Melihat performa mereka, peluang Indonesia untuk keluar sebagai juara sangat besar. Sejumlah analis Malaysia menyebut pernyataan ini sebagai pengakuan jujur atas lonjakan kualitas Garuda Muda, yang pada fase grup menunjukkan permainan konsisten dan tajam. Di sisi lain, komentar ini juga mencerminkan perasaan frustasi di kubu Malaysia setelah gagal tampil maksimal melawan Vietnam. Rasa iri yang tak bisa disembunyikan. Meski memuji Indonesia, Presiden FM juga menyelipkan kalimat yang seolah memperlihatkan adanya rasa iri dan keinginan kuat Malaysia untuk menyamai pencapaian rival tradisionalnya tersebut. Ia mengatakan, tidak mudah bagi kami melihat tim tetangga berkembang begitu pesat, sementara kami masih mencari stabilitas. Tentu ada rasa iri. Negara kami punya potensi yang sama, namun kami harus mengakui Indonesia bekerja lebih cepat dan lebih efektif. Pernyataan tersebut sempat membuat ruang konferensi pers hening sejenak, sebelum para jurnalis mulai menanyakan apakah EAM akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk mengejar ketertinggalan dari Indonesia dan Vietnam. Presiden FM menjawab tegas, kami tidak boleh hanya melihat, kami harus bergerak. Indonesia memberi contoh bahwa dengan investasi yang tepat, hasilnya bisa terlihat dalam waktu singkat. Komentar tersebut langsung mengundang berbagai reaksi dari fans sepak bola di kedua negara. Supporter Malaysia menilai pernyataan itu jujur dan menunjukkan bahwa FM menyadari perlunya perubahan besar. Fans Indonesia menilai komentar itu sebagai tanda bahwa Garuda Muda kini benar-benar diperhitungkan di kancah Asia Tenggara. Sementara beberapa pengamat mengingatkan bahwa pernyataan Presiden FAM tidak hanya bentuk pujian, tetapi juga sinyal peringatan kepada federasinya sendiri, agar segera memperbaiki sistem. Berdasarkan performa fase grup, kedalaman skuad, serta konsistensi permainan, Indonesia memang dipandang sebagai salah satu kandidat terkuat juara SEA Games 2025. Berbagai media regional juga menyoroti kualitas pemain-pemain muda Indonesia yang tampil menonjol di Eropa dan liga-liga Asia lain. Sementara itu, Malaysia kini berada dalam situasi sulit dan harus menjalani laga menentukan untuk memastikan tiket semifinal, hasil yang jelas tidak sesuai ekspektasi federasi maupun publik negeri jiran. Pernyataan Presiden FAM hari ini bukan hanya menggambarkan kekecewaan atas hasil melawan Vietnam, tetapi juga refleksi lebih luas tentang dinamika kekuatan sepak bola Asia Tenggara. Pengakuan bahwa Indonesia kini berada selangkah di depan menunjukkan adanya perubahan peta persaingan di kawasan. Kini rakyat Malaysia menunggu tindakan konkret dari FM untuk memastikan bahwa rasa iri tersebut tidak sekadar menjadi keluhan, tetapi menjadi pemicu kebangkitan baru bagi sepak bola Harimau Muda.